sini kami dari kelompok 1 golongan C ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kelompok Tani Mangga Gedong Gincu dalam menghadapi pasar bebas. Nah, sebelum kami mereview jurnal tersebut, saya sendiri ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator yaitu Vicky Kristina dengan anggota saya yaitu Ahmad Muke, Lintang Agung, Yoga Dwi Oktaviansyah, Kiara Puspa, dan Iga Simaike. Mangga Gedong Gincu adalah salah satu jenis mangga yang dibudidayakan di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon. Saat ini permintaan mangga Gedong Gincu cukuplah tinggi, khususnya di daerah luar negeri. Untuk mencapai daya saing yang tinggi, terutama dalam menghadapi perdagangan bebas, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh kelompok tani akan sangat penting. Tujuan khusus penelitian ini untuk melihat TIK digunakan oleh kelompok tani tersebut dan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penggunaan TIK di era perdagangan bebas ini. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon dengan desain penelitian yang kualitatif dan menggunakan sistem thinking dan dengan alat analisis diagram sebab akibat. Hasil penelitian ini mengutamakan dan menunjukkan bahwa penggunaan kelompok tani TIK adalah radio, televisi, komputer, ponsel atau tabloid, buletin, atau fax dan internet. Aplikasi kendala TIK dalam kelompok tani Sukamulya terbagi atas kendala lingkungan, kendala keterampilan, dan terutama kurangnya motivasi petani untuk mencoba teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Pendekatan persuasif dari pemerintah, agen, dan komponen lain yang terlibat diharapkan dapat mengubah paradigma petani lebih sadar akan manfaat TIK dalam proses perdagangan bebas di penjualan mangga gincu tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yoga Dwi Oktaviansyah. Silakan. Baik, nama saya Iga Simaike. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Di era perdagangan bebas yang mulai marak berdampak semakin ketatnya persaingan antar pelaku bisnis antar negara. Kondisi ini tentunya tidak mudah, terutama bagi petani-petani di Indonesia. Mengapa demikian? Karena secara teknis mereka tentunya masih belum siap sepenuhnya dengan situasi berkembangnya teknologi di dunia. Hortikultura merupakan komoditas potensial yang mampu bersaing di pasar bebas. Salah satunya data menunjukkan tingkat permintaan konsumen luar negeri terhadap komoditas horti masih menduduki peringkat teratas penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. Dari sekian banyak horti di Indonesia, mangga merupakan salah satu komoditas horti yang memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian kita di Indonesia. Salah satu jenis mangga yang banyak diminati adalah mangga Gedong Gincu yang berasal dari Jawa Barat dengan salah satu produksi di Cirebon. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin besar terhadap mangga Gedong Gincu, maka diperlukan adanya upaya pengembangan yang menyeluruh, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK mengacu pada penggunaan peralatan elektronik untuk memproses suatu kegiatan tertentu. Kelompok tani Sukamulya yang telah berhasil mengekspor mangga Gedong Gincu sejak tahun 2012 melalui kemitraan dengan PT CAA, penggunaan TIK di kelompok tani Sukamulya masih terbatas dan bisa dikatakan minim. Baik kemauan ataupun kemampuan dari petani tersendiri dikatakan minim karena tidak mendukung sehingga mereka merasa belum membutuhkan TIK dalam pengelolaan bisnisnya. Padahal di era globalisasi ini, daya dukung TIK akan membantu mempercepat dan mempermudah aktivitas bisnis itu sendiri. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kelompok tani. Kenapa? Karena ia berdagang bebas justru di era perdagangan bebas ini justru identik dengan cyber. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penggunaan TIK pada kelompok tani Sukamulya serta mengetahui kendala yang dihadapi kelompok tani dalam penggunaan TIK sehingga kedepannya kendala tersebut bisa segera diatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Oktaviansyah, NIM D41171423 dari golongan C.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Objek penelitian ini adalah penerapan TIK serta kendala dalam penerapan TIK di kelompok Tani Sukamulya. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok Tani Sukamulya di Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Pemilihan tempat ini didasarkan atas pertimbangan kelompok Tani Sukamulya adalah Poktan yang mulai terlibat dengan perdagangan bebas. Desain penelitian ini adalah kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis penerapan TIK serta mengetahui kendala penerapan TIK yang dihadapi. Sistem thinking dengan alat analisis kasual diagram digunakan untuk melihat masalah-masalah penerapan TIK yang memiliki dampak dalam menghadapi pasar bebas. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Oktaviansyah, NIM D41171423 dari golongan C. Nama saya Kiara Puspa Vivaloka. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang penerapan teknologi informasi komunikasi pada kelompok tani mangga Gedong Gincu dalam menghadapi perdagangan bebas. Penggunaan TIK pada kelompok tani Sukamulya dalam menghadapi pasar bebas memang belum mendukung. Padahal, dalam menghadapi pasar bebas, peran TIK akan sangat vital. TIK membantu petani mendapatkan beragam informasi serta mempermudah dan memperluas jangkauan pasar mereka. TIK yang saat ini digunakan hanya berupa telepon seluler, yang biasanya digunakan untuk menyebarkan informasi seadanya. Sampai saat ini, website dan pamflet belum pernah dibuat. Ketika ditanya pada pihak kelompok tani, alasan mereka tidak menggunakan TIK adalah mereka tidak dapat memahami cara penggunaannya. Mereka merasa bahwa TIK belum terlalu penting untuk mereka. Padahal, dengan adanya website, maka itu akan mempermudah kelompok tani dalam menjaring pasar. Untuk informasi pasar sendiri, kelompok tani selama ini hanya menggunakan televisi, radio, dan surat kabar. Namun, tidak selamanya informasi yang dibutuhkan akan tersedia. Dan untuk informasi harga jual, kadang tidak selalu update. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lintang Agung. Baik, di sini saya Lintang akan melanjutkan pembahasan tentang kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kendala di sini terdapat dua kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Untuk yang pertama kita bahas yaitu kendala internal. Kendala internal yaitu kendala yang menonjol yang dihadapi oleh kelompok tani dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kendala yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Di antaranya yaitu kurangnya keterampilan petani dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berakibat pada rendahnya motivasi petani dalam menggunakan TIK itu sendiri. Jika kita mengaitkan hal ini dengan karakteristik petani mangga di kelompok tani Sukamulya yang notabene yaitu berusia tua sekitar 50 tahun ke atas, hal ini tidak menjadi heran karena mereka tidak terbiasa menggunakan teknologi. Mereka sudah merasa berada pada zona yang nyaman, sehingga ketika ada teknologi yang masuk, respon dari mereka cenderung kurang atau cenderung lambat dalam menerima teknologi yang kita sampaikan, atau beberapa kelompok dalam menyalurkan informasi itu masih lambat untuk responnya. Selain keterampilannya rendah, mayoritas motivasi mereka dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi memang sangat rendah. Mereka merasa tidak membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Hal inilah yang mendasari mereka malas memakai teknologi informasi dan komunikasi. Petani tua pada umumnya menjalankan sesuatu sesuai dengan ritme yang biasa mereka lakukan. Di lapangan mereka hanya menggunakan media handphone saja untuk telepon ataupun SMS. Belum ada petani yang menggunakan internet dalam aktivitas bisnis menjalankan pertaniannya. Yang kedua, yaitu kendala eksternal. Terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi kendala dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani Sukamulya pada terutama.
Biaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi seperti pembuatan web dirasa oleh kelompok tani ini menjadi kendala juga, di samping tidak adanya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan web tersebut. Kemudian, ketersediaannya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan web, jaringan yang juga menjadi salah satu hambatan yang perlu disoroti untuk hal ini. Kelompok Tani Sukamulya berada di Desa Sedonglor dengan jarak ke kota Cirebon kurang lebih 40 km. Kondisi jaringan yang di desa ini tentunya masih sangat minim, hanya terdapat 1 atau 2 provider yang dapat terjangkau pada desa ini. Dari pihak dinas terkait pun sampai saat ini belum ada kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam menjalankan bisnis terutama pada pertanian. Padahal pelatihan penjualan online bisa menjadi pelatihan yang penting diberikan kepada petani mangga gedong gincu ini. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan oleh kelompok tani, kemudian diolah berdasarkan petunjuk dari Sherdot, dapat dikenali atau ditemukan beberapa variabel. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, peran dinas terkait menunjang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, biaya penggunaan TIK. Keempat, infrastruktur jaringan atau provider. Nomor 5, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seperti hardware dan software. Nomor 6, peran penyuluhan. Nomor 7, pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 8, keterampilan petani menggunakan teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Nomor 9, pengetahuan petani akan manfaat TIK. Nomor 10, motivasi petani menggunakan TIK. Dan yang terakhir yaitu waktu penggunaan TIK. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya Ahmad Mukid, saya akan melanjutkan pembahasan di atas mengenai permasalahan yang ada sebelumnya. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan atau dapat dibuat suatu sistem model yang dinamakan dengan CLD atau causal loop diagram, di mana causal loop diagram ini sendiri menggunakan perangkat lunak Vensim yang artinya dapat digunakan untuk menyusun, mengoptimalkan, bahkan sampai menyimpulkan suatu model dalam sistem dinamis. Dalam causal loop diagram ini terdapat berbagai macam variabel-variabel yang diteliti. Di antaranya seperti penerapan teknologi informasi dan komunikasi, peran penyuluh dalam menggunakan TIK, dan biaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, bahkan sampai dengan motivasi petani dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan satu variabel yang sangat mempengaruhi terhadap variabel lain. Di antaranya adalah motivasi petani dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, di mana motivasi ini disebut sebagai variabel pengungkit atau leverage, yang artinya variabel yang sangat berpengaruh terhadap variabel-variabel lain dibandingkan dengan variabel-variabel lain. Penggunaan penerapan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu, petani pada desa Sukamulya dilihat mampu untuk membeli atau mengoptimalkan biaya-biaya tersebut, sehingga di petani sana perlu adanya suatu contoh langsung penerapan seperti pemasaran dalam media online, via Facebook, WA, ataupun yang lainnya, sehingga akan dapat membuka mata pikiran para petani dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada usahanya. Terakhir, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. TIK yang digunakan kelompok tani berupa radio, televisi, surat kabar, dan telepon seluler. Kedua, kendala penerapan TIK pada kelompok tani Sukamulya dibagi atas kendala internal dan eksternal. Variabel pengungkit yang menjadi kendala utama dalam penerapan TIK adalah rendahnya motivasi petani untuk mencoba TIK. Pendekatan persuasif dari pemerintah,
Penyuluhan serta komponen lain yang terlibat diharapkan mampu mengubah paradigma petani untuk lebih aware terhadap pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Lalu, saran yang dapat kita berikan: 1. Diperlukan informasi fasilitator dan motivator untuk meningkatkan motivasi petani dalam menggunakan TIK. Kedua, pelatihan cyber hendaknya diberikan kepada petani yang lebih siap, karena efisiensi program akan sangat berpengaruh oleh kesiapan petani. Sekian dari saya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami review dari jurnal ini. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 golongan C mohon maaf dan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.